Saya pagi ini mau memulai dengan pertanyaan ini. Pernah nggak berpikir kita hidup itu buat apa? Banyak orang tuh tidak ngerti tujuan hidupnya. Bahkan sebelum saya tahu tujuan hidup saya hari ini, saya merasa hampa, sepi. Saya nggak tahu saya ada untuk apa, ikut aja dengan keadaan yang ada dan melakukan apa yang saya bisa. Pernah nggak bertanya, apa sih tujuan hidup saya? Mungkin ada orang yang bilang, tujuan hidup saya untuk bahagia. Menurut saya, nggak mungkin ada bayi yang lahir ke dunia ini, lalu dia bilang sama mamanya, saya lahir karena saya mau bahagia. Gitu. Kita sebenarnya kalau mau jujur, kita nggak tahu kita lahir buat apa. Gitu. Kita ini hidup buat apa. Saya menemukan bahwa kalau kita bisa lahir ke dunia ini, kita punya satu tujuan, yaitu hidup kita harus berarti. Kalau nggak, kita lahir ke dunia ini, hidup kita sia-sia. Dan kalau kita ingin hidup kita berarti, kita jangan hidup hanya untuk diri sendiri. Dulu saya nggak ngerti tujuan hidup saya hari ini, dan saya hidup hanya untuk diri saya sendiri, kemauan saya sendiri, dan saya nggak ketemu dengan tujuan hidup saya yang sebenarnya. A meaningful life is a life with purpose. Jadi hidup yang berarti itu adalah hidup dengan sebuah tujuan. Orang kalau nggak punya tujuan, dia nggak tentu arah. Bayangkan setiap kali kita bangun pagi, kita nggak tahu mau ngapain. Kita mau ngapain ya hari ini? Kita mau kemana ya? Anda mungkin bilang, saya mau mandi, lalu saya mau siap-siap, saya mau pergi. Mau kemana ya? Bayangin hidup tanpa tujuan. Kita nggak tahu hidup untuk apa, hidup ini mau dibawa kemana. Akhirnya orang hidup sia-sia. Kalau kita mau hidup kita ini punya arti, kita mau merasakan kebahagiaan, hidup kita mesti punya tujuan. Saya bikin quote ini, live for a cause, not for applause. Artinya, hiduplah untuk sebuah tujuan, bukan sekedar untuk mendapat pengakuan. Kebanyakan orang tuh hidup untuk pengakuan, diakui, dikenal, tenar, diterima. Saya percaya bahwa Sang Pencipta ingin kita hidup di dalam kehendaknya dan rencananya dalam hidup kita. Ketika kita membuat sesuatu, kita pengen sesuatu yang kita ciptakan itu berfungsi sebagaimana tujuan kita menciptakan sesuatu itu. Contoh, saya percaya orang yang menciptakan motor punya tujuan supaya motor ini bisa meringankan beban orang yang mengendarainya, sehingga dia bisa sampai ke tujuannya dengan lebih cepat, tanpa perlu berlelah-lelah, tanpa jalan kaki capek-capek, bisa bawa barang, dan motor itu bisa berfungsi untuk meringankan, mempermudah hidup manusia. Bayangkan kalau misalnya orang yang melihat motor lalu nggak tahu motor itu diciptakan buat apa, lalu dia taruh aja di rumahnya. Seperti hari ini, saya punya motor Vespa yang diberikan secara cuma-cuma oleh salah satu follower di Instagram kami. Jadi diberikan motor itu, dan motor itu nggak saya kendarai karena saya nggak tahu mau kemana. Kasihan sekali nasib motor itu di rumah saya sebagai aksesoris. Orang datang ke rumah dan bilang gini, wow, ibu punya motor Vespa, bagus sekali motor Vespanya. Saya cuma senyum-senyum. Dalam hati saya, aduh kasihan Vespa ini belum pernah saya kendarai kemana-mana. Motor nggak digunakan untuk pajangan, motor itu digunakan untuk dikendarai. Sama dengan hidup kita. Waktu Tuhan ciptain kita, Tuhan itu punya tujuan kenapa dia ciptakan kita. Seperti kita tahu bahwa orang menciptakan telepon untuk digunakan, untuk menghubungi, untuk WhatsApp dan lain sebagainya. Kasihan sekali handphone di tangan kita. Kalau kita cuma taunya pakai foto itu untuk foto aja, untuk selfie aja. Tuhan punya tujuan dalam hidup kita, dan kita harus ngerti bahwa Tuhan ciptakan kita untuk sesuatu, untuk sebuah tujuan. Nah, Yesus punya satu tujuan dalam hidupnya. Saya udah minta izin untuk bagikan ini dalam cara Kristiani ya. Yohanes 6 ayat 38. Sebab
Aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yesus ngerti tujuannya datang ke dunia dari sorga untuk melakukan kehendak Tuhan Bapa yang telah mengutus Yesus ke dunia. Nah, kita harus belajar bahwa kalau Yesus saja ngerti tujuan turun ke sorga untuk apa, kita lahir ke dunia ini untuk apa? Kasihan sekali ketika saya lihat orang hidup tanpa ngerti tujuannya. Mereka pikir mereka lahir ke dunia ini karena papa mamanya iseng-iseng aja. Karena mereka hadir ya, karena sekedar hadir, padahal mereka punya tujuan. Kalau kita ingin hidup kita berarti, kita harus berhenti mencari keinginan kita sendiri, tapi mulai mencari kehendak Sang Ilahi. Untuk apa kita tercipta? Kita mesti bertanya kepada Sang Pencipta. Banyak kali waktu kita nggak ngerti tujuan hidup kita, kita mulai cari keinginan kita sendiri. Saya mau ini, saya mau itu. 1 Petrus 4 ayat 2 bilang gini, supaya waktu yang sisa jangan engkau pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. 28 tahun saya hidup di dunia ini, saya nggak ngerti tujuan hidup saya. Sampai satu kali saya berdoa. Pada akhirnya kita harus kembali kepada Sang Pencipta. Saya berhenti cari keinginan saya sendiri dan saya mulai berdoa. Sebenarnya saya ini lahir ke dunia buat apa? Dan saya bawa itu dalam doa. Jujur 28 tahun. Saya nggak ngerti tujuan hidup saya sampai saya mencari kehendak Sang Ilahi buat saya. Doa saya cuma satu. Pagi, siang, malam saya cuma tanya satu hal. Apa yang Tuhan mau dengan hidupku? Saya betul-betul kayak nggak tahu tujuan hidup saya dan saya cuma balik lagi kepada Sang Pencipta. Sebenarnya saya lahir buat apa? Saya ingin ingetin kita semua bahwa jangan sampai kita hidup hanya untuk uang. Banyak orang yang hidup hanya untuk uang. Banyak orang hidup hanya untuk jadi kaya. Mari buka mata. Berapa banyak orang kaya hari ini yang tidak berhenti cari uang? Kalau tujuan hidup mereka adalah untuk kaya, kenapa ketika mereka sudah kaya, mereka tidak berhenti cari uang? Jangan hidup hanya untuk uang. Karena pada akhirnya ketika orang-orang sudah mencapai itu, mereka punya uang, mereka tahu tidak menemukan tujuan hidupnya, mereka masih cari lagi. Saya meyakini bahwa menjadi kaya adalah karunia Allah. Banyak orang bilang gini, lu mau kaya? Bangun pagi, rajinlah, kerja keraslah. Tapi kalau kita mau sadar, kita lihat, ada orang-orang yang bangun lebih pagi dari kita, mereka bangun jalan tol, mereka kerja jadi tukang bangunan, mereka lebih rajin dari kita, tukang pembersih jalanan contohnya, tukang sampah contohnya. Mereka bangun lebih pagi dari kita, mereka kerja lebih keras dari kita. Apakah hari ini mereka kaya? Kalau mereka kaya raya, mereka punya uang yang banyak, nggak ada yang mau jadi tukang sapu jalan lagi. Kalau Anda bilang gini, oh orang itu jadi kaya karena mereka pintar. Saya ketemu banyak orang pintar yang jauh lebih pintar dari saya, yang gelarnya jauh lebih banyak dari saya, tetapi mereka nggak kaya hari ini. Bahkan mereka melamar kerja untuk jadi staf saya. Banyak anak-anak didik yang menjadi sangat cerdas secara akademik. Waktu saya sekolah dulu, mereka nggak jadi lebih kaya dibandingin teman-teman saya yang dulu tidak terlalu cerdas secara akademik. Sekali lagi, orang nggak kaya karena sekedar upaya. Untuk menjadi kaya adalah karunia Allah. Dalam Alkitab yang saya pegang, dikatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Mazmur 127 ayat 2, yang artinya gini, kalau kita itu bisa diberkati dalam kelimpahan, bukan semata karena jerih lelah kita, tapi karena berkat Tuhan. Ulangan 8 ayat 18a bilang ini, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kadang-kadang manusia tuh terlalu sombong untuk bilang,
Saya bisa karena saya hebat. Saya kaya karena saya hebat. Saya mau bilang gini, nggak ada orang yang bisa jadi kaya kalau bukan karunia Allah. Kalau kita bilang ada sebagian orang itu kaya karena keluarganya kaya. Enggak, saya lihat banyak orang kaya yang nggak ninggalin harta buat anak cucunya. Banyak juga istilah gini, oh bisa kaya karena hoki. Hoki itu apa sih? Keberuntungan. Ketika engkau mempercayai hidupmu kepada keberuntungan, berarti engkau juga mempercayai suatu hari engkau juga akan ditimpa kesialan. Saya nggak mau mempercayai hidup saya kepada keberuntungan, karena saya tidak mau punya kesialan. Saya percaya bahwa berkat itu dari Tuhan. Ada orang yang berkata gini, aduh beruntung banget kamu lahir cantik, nanti kamu bisa dapat suami yang kaya. Enggak juga. Saya ketemu banyak perempuan cantik-cantik, tapi mereka nggak kaya. Saya percaya bahwa kita tuh intinya, kalau kita pengen cari tujuan hidup ini, kaya itu bukan tujuan hidup. Tetapi bagaimana kita bisa jadi orang yang berarti bagi sesama. Hidup seseorang itu nggak akan jadi berarti kalau orang-orang di sekelilingnya nggak bilang hidup dia berarti. Bagaimana kita bisa klaim kita terkenal kalau kita nggak dikenal? Sama halnya, kita nggak bisa klaim, oh hidup saya itu bermanfaat, sementara sekeliling kita nggak merasakan manfaatnya. Kita cuma bisa punya tujuan hidup ketika kita menemukan siapa kita di tengah orang banyak, siapa kita di tengah masyarakat. Nah, satu kali ada kisah orang kaya yang bodoh, yang berpikir dia mau ngumpulin harta buat dirinya sendiri. Lalu di dalam Alkitab Lukas 12 ayat 20, firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Satu hari nanti kita bakal meninggalkan dunia ini dan kita nggak bisa bawa apa-apa. Lalu kita bilang hidup kita berarti. Saya meyakini kalau kita pengen cari tujuan dalam hidup kita, jangan hidup hanya sekedar kaya. Jangan hidup hanya untuk mengumpulkan harta duniawi. Lukas 9 ayat 25 bilang gini, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tapi ia membinasakan dan merugikan dirinya sendiri? Kita lihat dong di sekeliling kita banyak orang kaya yang hartanya melimpah tapi hidupnya sia-sia. Contoh, mereka mati muda karena narkoba. Karena harta keluarga mereka pecah. Saudara sekandung sedara berebutan harta. Apakah itu tujuan kita lahir ke dunia? Live for a good cause, not for applause. Hiduplah untuk sebuah tujuan, bukan untuk sekedar mendapat pengakuan. Milikilah tujuan hidup yang baik, bukan sekedar untuk mengejar nama baik. Lakukanlah yang benar, bukan untuk menjadi tenar. Saya meyakini ini, kalau kita pengen ngerti tujuan hidup kita, hidup akan menjadi berarti ketika kita bisa berkontribusi. Hidup itu bukan untuk menjadi kaya, tapi untuk berkarya dan menjadi berguna bagi sesama. Kita nggak akan pernah ketemu tujuan hidup sampai kita ngerti siapa kita bagi orang banyak. Orang nggak akan pernah bisa hidup berarti kalau mereka nggak punya mentalitas suka memberkati. Orang yang fokusnya hanya hidup untuk diri sendiri, hidupnya nggak akan jadi berarti. Saya ketemu orang-orang yang punya mental sukanya ngambil mental gratisan, sukanya diberi, meskipun dia kaya. Tapi kayak senang aja gitu kalau ditraktir orang, senang kalau dia nerima. Padahal saya meyakini gini, hidup tuh nggak akan berarti kalau kita nggak bisa berkontribusi. Waktu kita lahir ke keluarga kita, orang tua kita memberi kepada kita nerima. Waktu kita tumbuh besar, kita juga
terus menerima dari orang tua kita sampai kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Saya yakin di titik itu hidup kita belum berarti. Tapi waktu kita selesai sekolah, kita mulai kerja, kita mulai punya penghasilan sendiri, lalu kita mulai bisa memberi biarpun sedikit kepada keluarga kita. Contoh, bantu bayar listrik, bantu uang sayur di rumah, bisa bayarin mamah makan gitu, bisa ngasih sedikit ke orang tua. Di situ ada terselip rasa bangga dan bahagia. Ini yang saya bilang hidup jadi berarti. Kita lahir ke dunia ini, kita harus punya satu tujuan, bukan cuma datang ke dunia ini buat nerima apa yang bisa kita dapat dari orang lain, tapi apa yang bisa kita beri gitu. Satu kali saya pernah bertanya, satu hari nanti kalau aku udah nggak ada lagi di dunia ini, kalau aku udah selesai di dunia ini, kira-kira orang akan ingat aku sebagai apa? Saya yakin setiap kita punya tujuan yang berbeda. Ada orang yang pengen bisa keliling dunia, ada orang yang punya mimpi kecil, pengen jadi istri orang, punya keluarga, ngelahirin anak-anak. Ada orang yang punya tujuan, satu hari nanti aku harus punya perusahaan. Satu hari nanti aku harus bisa beliin rumah buat orang tuaku. Apalah mimpimu? Tapi kalau kita mau sadar, tujuan hidup itu jadi berarti ketika kita tuh bisa berkontribusi. Mungkin kita cuma hidup dalam kesederhanaan, nggak sekaya orang-orang di luar sana yang kita pikir mereka mampu memiliki segalanya. Tapi tujuan hidup yang sederhana, sekedar bisa berkontribusi buat orang-orang di sekitar kita, menurut saya itu tujuan hidup yang mulia. Mungkin kamu nggak punya banyak, tapi paling nggak kamu nggak hidup buat diri kamu sendiri. Menurut saya itu sudah luar biasa. Tujuan hidup berhubungan juga dengan apa yang Sang Pencipta itu titipkan dalam hidup kita. Manusia lahir dengan berbagai potensi dan talenta, kemampuan yang beda-beda. Ada orang yang fasih bicara, ada orang itu yang hebat sekali berjualan, teknik marketingnya pintar sekali. Ada orang-orang yang pintar bangun hubungan. Ada orang itu yang hebat sekali berolahraga. Kita ngerti ada 9 jenis kecerdasan manusia. Ada orang yang pintar sekali bernyanyi, ada orang-orang yang pintar banget melukis, pintar bikin perhiasan, dan lain sebagainya. Ada orang yang hebat sekali membangun rumah gitu. Bahkan di Indonesia gitu ya, kalau kita bilang, siapakah yang membangun gedung-gedung pencakar langit di Jakarta? Kita cuma ingat gini, orang Jawa. Mereka bukan orang-orang yang berpendidikan mungkin mereka cuma lulus SD doang, tapi mereka lah yang bangun gedung-gedung tinggi. Apa yang kita bisa kontribusi kepada orang-orang di sekitar kita, bicara soal tujuan hidup kita, itu tergantung dari apa yang dititipkan sama Sang Pencipta dalam hidup kita. Jangan bandingin diri kita dengan orang lain dalam kelebihan mereka, tapi mari mulai lihat apa sih harta yang dititipkan dalam hidup saya, sehingga itu bisa jadi manfaat, sehingga itu membuat hidup saya jadi berguna buat sesama. Saya ini pernah ngalamin di satu titik dalam hidup saya ngerasa saya ini nggak bisa apa-apa. Kayaknya semua yang saya bisa itu serba pas-pasan. Ini jujur banget, ini serius banget. Saya pernah ngerasa gini, nyanyi pas-pasan, masak pas-pasan, jahit dikit banget. Apa sih yang gue bisa? Kayaknya nggak ada yang gue bisa banget gitu. Kayaknya potensi gue mentok-mentok semua. Ada yang mungkin ngerasa kayak saya. Ibaratnya bahasa Inggris tuh so-so, mediocre bahasa kerennya. Saya berasa kayak merasa kecil, merasa nggak hebat. Bener, ini pernah terjadi dalam hidup saya. Saya ngerasa, Henny, apa sih yang lu bisa? Cakep juga enggak. Biasalah gitu, semua serba biasa gitu.
satu titik saya ngerasa saya nggak berguna. Tapi tiba-tiba waktu saya cerita di awal tadi, saya mulai kayak depresi dan cari tujuan hidup saya. Saya datang kepada Sang Pencipta. Saya minta pertanggungjawaban Sang Pencipta. Tuhan, Engkau yang membuat aku lahir buat apa gitu kira-kira. Sampai saya ketemu itu dan ada satu panggilan hati yang membuat saya kemudian sadar bahwa ada satu titipan harta dari Sang Ilahi di dalam hidup saya, yaitu sebuah belas kasihan kepada sesama yang bukan sekedar gini, aduh kesian ya. Enggak. Benih belas kasihan yang dititipkan di dalam hidup saya tuh gini. Saya nggak bisa terima anak-anak Indonesia tuh nggak bisa sekolah. Saya nggak bisa terima ketidakadilan dan ketidakmerataan dalam pembangunan di Indonesia gitu. Saya nggak bisa terima masih ada anak-anak di pelosok Indonesia yang nggak bisa makan gitu. Saya nggak bisa terima ada anak-anak yang masih harus jalan kaki 2 jam, 4 jam, 6 jam untuk pergi ke sekolah gitu. Saya nggak bisa terima masih ada anak-anak di Indonesia yang tidur itu di tanah gitu. Harus tidur di tempat yang menurut saya nggak layak gitu, nggak nyaman gitu. Saya nggak bisa terima masih banyak anak-anak Indonesia yang ditelantarkan orang tua mereka. Di mana hati nurani orang tua mereka gitu yang menelantarkan mereka gitu. Bisa berbuat tapi nggak tanggung jawab gitu. Saya tidak habis pikir bagaimana pendidikan menjadi begitu sangat sulit dan guru-guru yang harusnya mendidik mereka digaji tapi mereka nggak ada di sana. Kita bisa punya 1000 alasan untuk membenarkan tindakan kita, tapi saya punya satu pertanyaan di dalam hati saya begitu banyak. Why? Kenapa? Indonesia kayak gini? Kenapa? Dan saya harus bikin apa gitu? Dan akhirnya mulai dari satu kepedulian kecil. Saya lihat ada anak-anak putus sekolah. Waktu itu 5 anak yang saya bantu. Saya ajak ke rumah, saya bilang, kenapa kamu nggak sekolah? Dan mereka jawab, kami nggak punya biaya. Dan saya bilang, mau nggak kakak ajarin bahasa Inggris? Mereka bilang mau, saya ajarin bahasa Inggris. Kepedulian saya tuh sederhana banget. Saya cuma mikir gini, saya bisa apa? Saya bisa kasih apa ke mereka? Supaya apa yang saya bisa kasih mereka itu bisa nolong mereka hidup lebih baik. Mereka nggak bisa sekolah karena nggak punya biaya. Terus saya bisa apa? Saya punya kemampuan berbahasa Inggris. Saya berpikir sederhana, bagaimana dengan apa yang saya punya, yaitu kemampuan bahasa Inggris saya bisa ngasih ilmu ke anak-anak putus sekolah ini, sehingga mereka bisa cari pekerjaan. Di Indonesia, meskipun kamu lulusan SD, kalau kamu bisa bilang good morning, good afternoon, good evening, good night, buka tutup pintu, kamu bisa jadi doorboy di hotel-hotel. Saya cuma berpikir begitu aja. Lalu saya ajarin mereka bahasa Inggris. Lalu dengan kepedulian saya yang kecil, saya lihat mereka lapar. Orang lapar kan mukanya kelihatan ya, kurang lebih seperti Anda saat ini yang lapar dengan makan siang. Wah, tengoklah kanan kirimu, nah begitulah wajah-wajahnya. Saya punya satu kepedulian, mereka lapar nih, terus saya bisa apa gitu. Kembali lagi selalu ke saya bisa kasih mereka apa. Dan saya lihat saya punya nasi. Saya suruh asisten rumah tangga saya masakkan nasi goreng. Saya lihat saya bisa kasih mereka nasi goreng pakai telur. Saya kasih mereka nasi goreng pakai telur. Lalu dari sedikit inilah, kepedulian sedikit saya untuk 5 anak inilah, hari ini Tuhan memberikan kapasitas hati yang jauh lebih besar untuk dipercayakan hari ini 6.100 anak Indonesia. Dan kalau dihitung dari 2006 ke hari ini, 2021, Tangan Pengharapan kurang lebih sudah menolong 10.000 anak pedalaman Indonesia, anak-anak tidak mampu di Indonesia.
Dari 5 anak yang saya bantu tahun 2006, kemudian 1028 anak jalanan di Jakarta tahun 2007 sampai 2008, kemudian dari 2008 sampai dengan hari ini 2021 ada 6.100 anak setiap bulannya yang dapat makanan bergizi dan pendidikan cuma-cuma. Dan saya lebih kagum lagi bahwa ini, ketika kita menemukan tujuan hidup kita, bukan cuma hidup kita jadi berarti bagi sesama, kita menginspirasi orang-orang yang punya tujuan yang sama. Hari ini, kalian semua yang ada di Tangan Pengharapan, guru-guru hebat, pahlawan-pahlawan kami Indonesia, yang ada di seluruh pelosok Indonesia, mulai dari Nias, Mentawai, Kalimantan, Sulawesi, Papua, NTT, Jawa, dan sebagainya. Saya mau bilang terima kasih. Saya sangat bersyukur bahwa ketika saya menemukan tujuan hidup saya bisa ketemu kalian, orang-orang hebat yang punya tujuan yang sama. Sebuah harta yang Sang Pencipta titipkan dalam hidup kita untuk berbagi, untuk berkontribusi, untuk berdampak nyata. Dan kita hari ini yang ada di sini, kita sama-sama menyadari bahwa hidup itu bukan hanya untuk menjadi kaya, tetapi untuk berkarya dan menjadi berguna bagi sesama. Bagaimana orang itu bisa disebut orang sukses? Bukan karena dia punya harta yang banyak, tapi seseorang dinilai sukses dari besarnya manfaat hidupnya bagi orang banyak. Hari ini, kalau kita masih nggak ngerti tujuan hidup kita, saya mau bilang gini, sederhana sekali. Mulailah melihat ke dalam dirimu. Harta apa yang dititipkan sama Sang Pencipta untuk engkau beri dan bagi untuk orang-orang di sekitarmu. Mungkin kamu berpikir kamu nggak bisa apa-apa, kamu kecil seperti saya. Tapi lihatlah betapa luar biasa keajaiban yang kita lihat di hidup kita ketika kita nyadarin tujuan hidup kita. Hari ini saya mau tutup dengan ini. Kalau suatu hari nanti saya, Henny Kristianus, sudah tidak ada lagi di dunia ini, saya akan pulang ke pangkuan Bapa dengan bahagia. Kenapa? Karena saya sudah memecahkan hidup saya untuk sebuah tujuan yang Tuhan titip dalam hidup saya. Dan bersama-sama dengan kalian semua, orang-orang hebat, saya bisa melihat Indonesia ke depan akan jadi lebih baik. Ada pengharapan yang kita tinggalkan di hati anak-anak bangsa yang mungkin nggak akan pernah bermimpi bahwa suatu hari nanti mereka bisa jadi menteri, mereka bisa jadi gubernur, mereka bisa jadi bupati, bisa jadi apa saja yang mereka mungkin nggak pernah bayangkan. Berkat guru-guru hebat seperti kalian semua. Teruslah berkarya, pastikan hidupmu berguna. Doa saya, Indonesia akan kita lahirkan 1000 pemimpin yang takut akan Tuhan, mencintai rakyat, cerdas dan berintegritas. Amin. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan kepada panitia. Kalau ada Q&A silakan. Sudah ada satu pertanyaan ya dari Miss Jacob. Bagaimana caranya biar tetap setia mengikuti panggilan? Dijawab lagi. Bagaimana setia dengan panggilan? Konsistensi dan fokus, dan harus mau bayar harga. Jadi harus ada pengorbanan. Sebuah tujuan nggak akan sampai kalau kita nggak mau berkorban. Konsistensi, terus mengerjakannya setiap hari tanpa henti, terus berpikir, terus berusaha. Saya menghadapi banyak tantangan dalam merintis Tangan Pengharapan, tapi saya tidak berhenti karena saya tahu saya nggak punya tujuan lain selain dari menghidupi tujuan saya hari ini. Ibaratnya gini, saya mulai nyadarin nggak ada lagi tujuan hidup saya yang lain selain mengerjakan apa yang saya
temukan hari ini. Kalau saya disuruh, misalnya suami saya bilang gini, kami kan permanent resident Australia, yuk kita pulang ke Australia. Saya bilang gini, mau ngapain? Mau ngapain? Australia akan jadi tempat liburan, sudah bukan lagi rumah buat saya. Karena saya udah jelas panggilan hidup saya, tujuan hidup saya. Saya ingin melahirkan 1000 pemimpin buat Indonesia. Sampai Tuhan menjemput saya. Konsistensi, kerjakan terus. Mau kemana? Fight aja di situ. Udah hidup habis-habisan aja buat itu. Dan fokus. Saya ditawarin teman. Jadi manajernya dia dengan gaji puluhan juta. Saya disuruh ikut dia, kerja sama dia. Saya ditawarin macam-macam. Saya ditawarin banyak hal dari beberapa orang. Tapi enggak. Saya fokus sama Tangan Pengharapan. Meskipun notabene Tangan Pengharapan enggak memberi saya keuntungan. Tapi saya melihat bagaimana hidup saya jadi berarti di Tangan Pengharapan. Kita harus konsisten, fokus, dan harus mau berkorban, bayar harga. Itu sih. Oke, next. Pertanyaan kedua dari Kaimana. Jadi bagaimana Bu jika anak cacat tidak bisa lagi berkontribusi? Apakah dia tidak berarti lagi? Jika anak itu kehilangan tujuannya, apa yang harus dilakukan? Siapa bilang anak cacat tidak berarti? Orang cacat berkontribusi dengan apa yang mereka bisa. Saya punya teman yang punya usaha batik. Batiknya cukup punya nama. Dan orang-orang cacat yang bekerja di tempatnya. Dan saya melihat banyak orang cacat yang hidupnya bermanfaat. Orang selama mereka nggak menyerah, mereka akan bisa berguna. Orang yang putus asa lah yang nggak akan berguna. Bukan keadaan yang membuat kita nggak berguna, tapi keputusan kita untuk menyerah. Banyak orang cacat hari ini yang berkarya hebat. Orang buta sekalipun. Mungkin Anda pernah mendengar kesaksiannya seorang ibu pendeta yang buta. Tapi dia berkontribusi bagaimana dia menolong petani di sebuah desa di Merapi untuk ternak burung hantu supaya mengusir hama, tikus yang ada di sana. Orang cacat bisa berarti kalau selama mereka mau berusaha dan berkontribusi. Ukuran dari hidup berarti adalah apa yang kita bisa bagi dari hidup kita, bukan dari keterbatasan kita. Yang berikutnya. Pertanyaan selanjutnya, kalau kita ada pada fase jenuh dan lelah, apa yang harus dilakukan? Saya tahu saya jenuh, tapi tidak tahu harus bagaimana. Jenuh itu karena kita tidak punya waktu break untuk menikmati hidup. Artinya gini, kita kerja, itu harus seimbang dengan waktu kita menemukan diri kita. Punya waktu untuk diri sendiri dan punya waktu dengan Tuhan Sang Pencipta. Kita akan lelah kalau kita nggak berhenti seperti mobil balap. Kalau mereka terus berputar balap adu cepat, tapi mereka nggak punya pit stop namanya, tempat berhenti untuk isi bensin, untuk di recharge, untuk diperiksa mesinnya, mereka nggak akan bisa lari lagi. Mereka akan sampai di titik jenuh, yaitu mereka kecapean. Kenapa orang burn out? Karena mereka nggak punya pit stop, titik henti. Nah, apa titik hentimu? Yang pertama, kau punya rest. Kenapa Tuhan ciptakan malam? Supaya kita tidur. Kita harus punya rest, istirahat yang cukup. Kita harus pastikan hidup kita sehat. Hidup yang sehat itu ditentukan dari kebiasaan yang sehat, pola hidup yang sehat, makan yang sehat, hubungan yang sehat. Kalau nggak kita burn out. Kita harus punya waktu istirahat. Yang kedua, kita harus punya waktu me time, memelihara diri sendiri. Nurture yourself, refresh yourself. Yang ketiga, kita harus punya orang-orang yang sehat. Kita harus punya hubungan. Ada teman-teman untuk cerita, untuk berbagi. Kemudian kita harus punya waktu dengan Sang Pencipta. Karena sumber energi kita dari sana. Kita nggak bisa terus beri tanpa kita punya waktu untuk mengisi. Nah, ambil waktu untuk istirahat. Ambil waktu untuk menemukan lagi what's next, Lord. Jadi buat saya pit stop tuh gini. Saya berhenti untuk mencari Tuhan apa lagi. What do I do next? Apa yang saya harus lakukan selanjutnya? Kalau enggak, kita enggak
nggak akan mampu berjalan jauh. Oke, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Sunda, apakah panggilan hidup seseorang bisa berubah? Atau apakah hanya ada satu panggilan hidup seumur hidup? Panggilan hidup nggak berubah, tapi berkembang. Jadi ada fase. Mungkin kita sebenarnya belum mencapai kepada tujuan hidup yang sesungguhnya. Kita itu dalam perjalanan yang terus belajar dan terus berproses. Misalnya bicara soal kapasitas hati. Saya tidak dikenal orang serta-merta. Di titik saya memulai, akhir tahun 2006, tidak ada yang kenal saya. Tidak ada. Cuma teman-teman, keluarga. Lalu saya mulai menolong beberapa anak. Saya baru dikenal publik itu akhir tahun 2012. Tabloid Wanita Indonesia baru pertama kali mengangkat hidup saya. Nah, kenapa butuh waktu, katakan dari 2006 sampai 2012 itu hampir 7 tahun, baru orang tahu? Karena berproses. Mungkin kalau misalnya langsung dikenal seperti hari ini, saya tidak siap. Lagi pula perjalanan itu kan belajar. Hidup itu bicara soal proses belajar. Kita terus berkembang. Nah, ada season yang akan kita lewatin. Ada fase. Fase ini yang harus kita kerjakan. Sampai sini lingkar pengaruh kita. Ini yang dipercayakan di tangan kita. Lalu berkembang lagi. Ada perluasan lagi dari kepercayaan yang diberikan. Seperti orang yang dipercaya 2, dia kemudian dipercaya 4. Ada orang dipercaya 5, lalu dia dipercaya 10. Berproses. Jadi tergantung dari kesetiaan kita. Makanya kan ada istilahnya, Firman berkata bilang gini, barang siapa bisa dipercaya dalam perkara kecil, mereka akan dipercayakan perkara besar. Jadi setialah dengan apa yang ada hari ini, lalu kita akan berkembang. Proses tujuan hidup kita akan semakin maju, progres. Yang berikutnya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya mengetahui mana yang merupakan panggilan dan apa saja yang menjadi kerinduan? Oke, kerinduan itu cita-cita, harapan kita. Tapi kalau bicara soal panggilan, itu bicara soal kerinduan Tuhan buat kita. Jadi makanya penting waktu kita mau cari tahu tujuan hidup, kita harus cari tahu apa rencana Sang Pencipta buat kita, apa tujuan Sang Ilahi mengizinkan kita lahir ke muka bumi gitu. Nah, kita harus mencari tahu kerinduan Tuhan dulu buat kita. Nah, kerinduan kita sendiri, saya percaya gini, ketika kita mengerjakan kerinduan Sang Pencipta, Dia pun peduli sama hidup kita. Jadi, saya ketika fokus kepada kehendak Tuhan dalam hidup saya, doa saya berubah. Saya selalu bertanya, Tuhan, apa yang Engkau mau aku lakukan? Tuhan, aku harus buat apa lagi? Apa yang Kau mau aku kerjakan? Itu saja yang saya pertanyakan. Lalu soal kerinduan hati, soalnya misalnya hal kecil, sekolah anak-anak saya, Tuhan pelihara saya gitu. Kerinduan hati saya yang mungkin jauh-jauh terpendam gitu, tapi Tuhan pelihara. Jadi kayak bonus-bonus dari Tuhan itu ya menjawab kerinduan hati kita. Tapi panggilan adalah bicara soal kerinduan hati Allah bagi kita. Berikutnya. Pertanyaan selanjutnya, sampai saat ini banyak hal yang sudah saya lakukan dalam hal menjadi berarti orang lain, teman dan orang tua. Tapi dengan pekerjaan yang sekarang, tetap masih ada terselip di diri saya yang menurut saya belum tahu. Apakah ini berarti saya belum menemukan tujuan hidup saya? Atau bagaimana? Bagaimana cara saya bisa mengetahui tujuan hidup saya yang sebenarnya? Menjadi berarti buat orang lain adalah kewajibannya. Kita berkontribusi buat hidup orang lain supaya hidup kita jadi berguna. Tapi bicara soal tujuan hidup dan keinginan itu dua hal yang berbeda. Tadi saya bilang manusia ini kan banyak maunya. Manusia itu punya banyak keinginan dan gak ada habisnya. Sebenarnya kita semua berpikir bahwa solusi yang kita butuh adalah kekayaan. Kalau kita kaya, kita bisa mencapai apa saja yang kita mau. Nah, itulah yang selalu ditawarkan kepada kita, yaitu kekayaan, kenikmatan dunia. Nah, bicara soal tujuan hidup, nggak selalu tentang apa yang kita mau. Oke, saya akan bicara apa yang ada di hati saya tentang panggilan hidup saya. Apakah saya pernah menginginkan harus mikirin nasib ribuan orang hari ini? Enggak lah.
Saya nggak pernah punya kerinduan harus nanggung beban dalam tanda kutip sebesar ini. Bukannya coba pikirin, apakah menurut Anda tidak lebih enak buat saya tinggal di Australia, nikmatin hidup aja, punya rumah mewah, nikmatin hidup sama suami dan anak-anak saya di sana, dengan keadaan yang jauh lebih tenang dan nyaman dan sejahtera? Bukankah itu kerinduan hati para wanita? Ngapain ke pedalaman nyusahin diri sendiri, pulang kaki budukan kanan kiri, hitam, taucoan, dan lain sebagainya. Tidur di tempat yang nggak nyaman, nyebrang lautan, berenang nggak bisa tapi nggak takut tenggelam, jalan kaki nyebrang hutan, nyebrang sungai 1,5 jam, kepanasan, tanpa fasilitas. Apakah itu kerinduan saya? Enggak. Manusia itu punya keinginan yang nggak ada habisnya. Tapi bicara soal tujuan, bicara soal pengorbanan. Tujuan hidup itu membuat saya harus mengorbankan rasa nyaman. Emang nggak pusing ngurusin Tangan Pengharapan di seluruh Indonesia dengan berbagai tipe manusia dan tantangan yang ada? Pusing menghadapi orang-orang yang tidak transparan, yang tidak berintegritas, menghadapi orang-orang yang kita bantu tapi sepertinya kita yang harus memohon sama mereka, orang-orang yang nggak menghargai kebaikan kita. Kalau bicara berarti, harusnya hidup kita udah berarti. Tapi bicara soal keinginan yang belum terkabul, nggak ada hubungannya menurut saya. Karena keinginan dan tujuan hidup itu berbeda. Manusia tuh nggak pernah habis keinginannya. Apakah saya punya keinginan untuk diri pribadi? Ada, tentu dong. Tapi nggak ada hubungannya sama tujuan hidup saya. Next. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus kita lakukan jika kita memilih melayani anak-anak di pedalaman, sementara orang tua kita membutuhkan kehadiran kita? Saat ini orang tua hidup sendiri. Orang tua hidup sendiri. Nah, itu kan hidup kan pilihan ya. Jadi saya karena dari kecil terpisah sama orang tua, tidak ada tuntutan harus menemani orang tua. Karena memang saya hidup terpisah. Nah, saya bisa mengerti bagi kalian yang memang orang tua harus ditemani. Lalu bagaimana dengan masa depan kalian? Katakanlah kalian tidak jadi guru pedalaman Tangan Pengharapan. Kalian jadi manajer di sebuah perusahaan, tapi penempatannya di Kalimantan, sedangkan mungkin rumah kalian di Medan. Kalian memilih mana? Bisa menghidupi orang tuamu dengan bekerja jarak jauh, engkau bisa beri makan, bisa minta tolong saudara untuk jagain orang tuamu, atau bayar pembantu, atau memindahkan orang tuamu ikut kamu ke Kalimantan. Kamu akan lakukan segala cara, bukan? Sama aja kan? Kalau misalnya harus dekat dengan orang tua, lalu kamu bisa cari pekerjaan yang dekat dengan rumah, ya bisa aja kan? Jadi sekali lagi kembali kepada pilihan. Di mana kita bisa bekerja supaya bisa menghidupi keluarga, itu akan harus jadi pertimbangan, bukan sekedar menemani orang tua. Kalau mau menemani orang tua di rumah, lalu tidak punya penghasilan, apa gunanya? Bukannya malah jadi beban buat keluarga. Jadi balik lagi, kalau mau menemani keluarga ya harus cari pekerjaan yang dekat dengan rumah. Kalau menjadi guru pedalaman itu panggilan, berarti harus ada harga yang harus dibayar. Bagaimana caranya supaya bisa mensupport orang tua, supaya bisa serumah dengan keluarga kerabat yang lain, supaya dia ada yang menemani, lalu kita bisa nafkahi dari jauh dan bisa pulang sesekali untuk menjenguk orang tua. Nah, itu kan yang mungkin salah satu alternatif yang kedua gitu. Kalau memang menyadari bahwa ini adalah panggilan. Oke, next. Ya, saya bacakan ya Bu, maaf tadi belum di-unmute ternyata. Pertanyaan selanjutnya, kita mengenal 4 karakter kepribadian manusia. Apakah karakter seseorang ada hubungannya dengan panggilan hidupnya? Jadi, you were built for something. Mungkin itu kalimat yang tepat untuk menemukan tujuan hidup. Truk itu dibuatnya berbeda dengan mobil Civic Honda misalnya. Mobil Civic Honda nggak cocok dibawa ke daerah-daerah yang misalnya lahannya sulit, butuh mobil 4x4 yang bisa masuk ke tanah-tanah sulit, berbatu, licin, dan lain sebagainya. You were built for something. Kita ini dibangun
untuk sesuatu dan diperlengkapi untuk mengerjakannya. Nah, ketika saya dipanggil untuk pekerjaan ini, yaitu tujuan hidup saya menolong orang-orang anak-anak di pedalaman, membantu orang-orang susah, saya diperlengkapi Tuhan dengan karakter yang saya punya melankolik. Contoh, melankolik itu adalah orang-orang yang bisa berempati dengan orang lain, bisa menangis dengan orang yang susah gitu. Nah, saya cengeng ya, gampang nangis gitu. Ketika lihat orang sakit, orang susah, orang miskin, saya bisa menangis. Nah, itu melankolik. Lalu saya punya karakter kolerik. Kolerik itu yang membuat saya bisa memimpin. Bayangkan kalau ke pedalaman lalu plakmatik. Plakmatik itu karakternya cuek, gak peduli, gak mau banyak omong. Nah, ngadepin ribuan orang kayak gini dan gak mau bicara, bagaimana coba? Lalu Bu Heni tuh kenapa sih kalau ngomong kencang banget, galak banget, agresif banget, dominan banget? Kebayang gak sih kalau saya ke pedalaman dan ketemu orang-orang Papua, orang-orang NTT gitu, orang-orang yang keras-keras gitu kan, pemabuk-pemabuk di Halmahera Utara gitu kan. Lalu saya ngomongnya dengan, iya, saya kesini tuh mau bantuin anak-anak. Bapak Ibu, paham? Paham? Coba. Kebayangkan gitu loh. Makanya saya tuh lucu gitu karena sama Tuhan. Ya memang I was built for something gitu. Memang kita semua diciptakan untuk sebuah tujuan dan Tuhan sudah memperlengkapi kita untuk bisa mengerjakannya gitu loh. Bisa tegas, bisa marah, dan lain sebagainya. Next. Pertanyaan selanjutnya, Ibu, apakah setiap manusia yang tidak dengan Tuhan dan mengenalnya, apakah dia tidak memiliki tujuan hidup? Setiap manusia punya tujuan hidup, beragama nggak beragama, dia punya tujuan hidup. Masalahnya mungkin dia nggak menemukannya kalau dia nggak sungguh-sungguh mencarinya gitu kan. Seperti saya, 28 tahun itu saya udah pindah 3 agama. Tapi apakah saya menemukan tujuan hidup? Kan enggak, sampai saya mencarinya. Saya berdoa, menggumulinya, pagi siang malam kayak makan obat. Cuma bertanya satu hal, saya ini sebenarnya lahir ke dunia ini buat apa gitu. Dan bagaimana Tuhan menyentuh hati kita untuk kasih tahu kita, nah ini tujuan kamu diciptakan adalah dengan memberikan sebuah passion dalam hati kita. Ada semangat, ada gairah ketika mengerjakannya. Gimana sih ketika saya tuh ketemu sama anak-anak di pedalaman gitu ya, ada kayak satu api di hati gitu, sangat semangat gitu untuk ngapain, untuk berpikir sesuatu, bicara soal kemiskinan, bicara soal apa yang kita harus lakukan buat Indonesia. Saya bergairah sekali gitu, diajak diskusi tiada henti gitu. Jadi itu semangat gitu. Nah, kalau kemudian tujuan hidup yang berbeda, bahwa saya hari ini menjadi seorang pengkhotbah, ada beban. Contoh, jadi tertekan karena harus memastikan apa yang saya sampaikan itu nggak boleh salah, bahwa ini benar-benar pewahyuan. Nah, itu beban sekali. Nah, itu yang disebut tanggung jawab. Bahwa memang saya harus deliver the word, saya harus berkhotbah. Tapi ketika saya terjun ke lapangan, saya nggak perlu buka kamus. Saya bisa ngajarin orang bagaimana apa yang harus dilakukan. Itu kayak spontaneous, autodidak. Saya nggak baca buku. Saya merintis Tangan Pengharapan dan membuat visi misi program-programnya itu tanpa perlu kuliah di bidang social study, community development dan apalah namanya. Semuanya kayak lahir gitu aja dari hati saya. Nah, itu disebut passion gitu. Next. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Friendly di Sorong. Halo Pak Friendly. Pertanyaannya, Ibu bagaimana membedakan suara panggilan Tuhan dan bukan dari Tuhan? Kalau dari Tuhan, itu nggak sekedar Tuhan kasih kerinduan, Tuhan kasih kemampuan. Nah, bicara soal visi, ketika saya dapat visi untuk anak-anak Indonesia gitu ya, untuk pedalaman, nah disertai dengan kemampuan untuk mengerjakannya. Kemampuan itu bicara soal dana, kapasitas, dan lain sebagainya gitu. Nah, banyak orang yang bilang ini panggilan, tapi terus dia setengah mati ngerjainnya. Dia nggak punya ide untuk ngerjainnya.
dia nggak kreatif, lalu kemudian dananya nggak ada, sampai mesti jualan lemper dan lain sebagainya. Mengerjakan panggilan itu seperti kayak dibukain jalannya dan diberi kemampuan melakukannya. Itu bahasa sederhananya ya. Mudah-mudahan mengerti Pak Friendly. Berikutnya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana bisa membedakan antara panggilan hidup dan tujuan hidup? Apakah itu sama atau beda maknanya? Sebenarnya harusnya sama. Nah, bedanya gini, kebanyakan orang punya tujuannya sendiri, sedangkan panggilan hidup kan bicara soal kita menemukan tujuan Tuhan menciptakan kita gitu kan. Panggilan dan tujuan hidup harusnya sama ya. Jadi Tuhan menciptakan kita buat sesuatu. God built you for something. Nah, ini yang kita harus kenali gitu. Nah, banyak kali kita bilang panggilan hidup dan tujuan hidup berbeda karena gini, tujuan hidup kita yang buat, panggilan hidup Tuhan yang kasih gitu. Padahal sebenarnya seharusnya sama. Kita menemukan tujuan hidup kita ketika kita mengerti untuk apa kita diciptakan gitu kan. Next. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika kita tidak mengikuti panggilan hidup kita? Apakah kita tidak akan berhasil? Berhasil, tapi dengan kerja keras dan susah payah. Saya mau cerita pengalaman kami. Jadi dari muda sebenarnya saya sama suami itu mendapat panggilan Tuhan untuk pelayanan. Jadi tiap-tiap kita ini kan diciptakan dan dipanggil untuk hal-hal yang berbeda. Ada istilahnya memang bergerak di bidang keagamaan, ya. Ada yang bergerak di bidang pendidikan dan lain sebagainya. Nah, saya dan suami ini kebetulan kan panggilan hidupnya di bidang keagamaan. Memang kami terpanggil sejak muda untuk melayani, gitu ya. Ada orang-orang yang memang dilahirkan jadi imam. Nah, kami lari dari panggilan, sempat lari dari panggilan. Awal tahun 2004. Kami memutuskan untuk menjadi pengusaha. Saya buka kafe, suami saya usaha kurir. Nah, kurir itu kalau di Indonesia, nah sekarang ini kan udah ada Gojek dan sebagainya yang mengirim barang. Dulu kan nggak ada ya, kita harus pakai titipan kilat dan post office gitu ya. Kalau di Australia itu ada kurir yang memang seperti Gojek hari ini, kayak drop off. Jadi jemput di satu titik, drop di tempat lain, tapi dengan mobil ya. Nah, kami punya usaha itu. Nah, apakah kami berhasil dalam dunia kami dengan cara kami? Kami nggak ketemu tujuan hidup kami, tapi kami berhasil nggak? Diukur dari mana dulu? Kalau keberhasilannya diukur dari kekayaan, nilai uang, kami punya uang yang banyak, kami punya rumah yang mewah, kami punya hidup yang sejahtera. Makanya saya bilang banyak uang bukan ukuran keberhasilan. Kami punya semua yang kami mau, tapi apakah kami berhasil? Tidak. Kami lelah. If you are not built for something and you try to be something else, kamu bisa sukses tapi kamu lelah. Kamu nggak nikmatin. Kami kelelahan, burn out. Nah, ketika suami saya pulang ke Indonesia dan diundang pelayanan ke sebuah gereja, oh my God, hasilnya nothing compared to what he earned. Jadi dibandingin penghasilannya di Australia, persembahan kasih yang dikasih setelah dia melayani di gereja itu ya nggak seberapa. Kayak uang parkirnya kami di sana gitu loh. Tapi semangatnya luar biasa. Suami saya tuh kayak on fire banget. Dan dia rela menukarkan harta yang begitu banyak di Australia untuk mengejar panggilan di sini yang nggak pasti. Segitu kurang lebih untuk ngegambarin ketika kita nemuin tujuan hidup kita dan panggilan hidup kita dari Tuhan tuh. Gak bisa diukur dengan uang. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana agar kita menjalani hidup sejalan dengan mission, passion, vocation, dan profession? Well, contoh, saya punya satu materi yang saya bagikan gini, bekerjalah bukan untuk sekedar uang. Artinya gini, kalau kamu punya passion, nolong orang miskin, alright, lalu kamu kerja misalnya di bank sebagai teller, customer service atau manager atau apapun, kamu punya satu tujuan bahwa kamu bekerja bukan hanya sekedar untuk memperoleh penghasilan. Kamu ketika dapat gaji tiap bulan, kamu sisihkan sebagian untuk nolong orang miskin, karena kamu punya passion untuk menolong orang. Kemudian waktu kamu bekerja, kamu nggak semata menawarkan produk-produk bank untuk mendapatkan komisi dari bank, untuk mendapatkan kredit dari bank, untuk memenuhi target omset dari bank. Tetapi kamu melayani customer itu dengan sepenuh hati,
karena kamu pengen menolong dia dengan sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Ada 2 orang jualan asuransi. Satu menawarkan produk hanya sekedar dapat komisi. Tapi ada 1 orang yang dia punya passion itu nolong orang. Jadi waktu dia jualan asuransi, dia tanya kebutuhan kliennya. Meskipun produk yang akhirnya ditawarkan tidak terlalu menguntungkan buat dia, tapi dia puas karena dia sudah nolong hidup orang. Misi, passion, vocation, dan profession bisa berjalan bersama-sama ketika kita nemuin sungguh-sungguh sebenarnya apa sih passion kita. Dan tidak selalu mengukurnya dengan kesuksesan secara materi, tapi kepuasan dan kebahagiaan yang nggak bisa dibeli gitu. Agak lari dari topik apa nih berikutnya? Agak lari dari topik. Bagaimana caranya supaya kami secara rohani kuat, mengingat background saya dari gereja lokal? Cara rohani kuat, kalau kita terhubung dengan Tuhan, belajar dari Roh Kudus, baca firman, masuk hadirat Tuhan, berdoa, dan selalu punya waktu untuk haus dan lapar sama Tuhan gitu, belajar dari Tuhan sendiri. Saya itu ngerti banyak firman Tuhan bukan baca buku. Saya ngerti banyak firman Tuhan bukan dari sekedar dengar khotbah aja. Tapi saya justru belajar banyak tentang Tuhan dari belajar firman dan dapat pewahyuan, dibimbing oleh Roh Kudus, dan punya waktu untuk kayak, saya tuh suka banget ngambil waktu untuk sekedar kayak diam dan bilang sama Tuhan, apa sih yang saya bisa buat tanpa Tuhan? Kenapa sih aku gini Tuhan? Aku harus bikin apa Tuhan? You know, like really having a time alone with God gitu loh. Kayak time of reflection, waktu buat berefleksi sendiri. Mungkin dipikir orang kayak orang gila gitu. Tapi buat saya itu saat teduh. Moment with God. Kita harus punya itu. Kita mau bertumbuh, baca firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Percuma tahu firman nggak melakukan. Itu yang bikin kita bertumbuh. Semoga menjawab. Next. Pertanyaan selanjutnya, di pedalaman beberapa kali terjadi kesurupan dan jujur kami takut. Langkah apa yang harus kami lakukan saat menghadapi hal tersebut? Silakan. Yang pertama, berdoa minta tutup bungkus darah Yesus. Supaya jangan sampai kita diserang oleh roh-roh jahat di sekeliling kita. Di pedalaman itu mistisnya banyak. Makanya harus berdoa, minta perlindungan kuasa darah Yesus untuk melindungi kita. Yang kedua, jaga hati kita. Karena orang yang bersuka cita dan punya roh Allah tidak bisa diserang oleh roh jahat. Nah, ketika ada yang kerasukan setan, pastikan dulu kita sendiri punya hubungan yang baik dengan Tuhan gitu kan. Kita sendiri sehat sebelum bisa ngobatin yang lain. Nah, jangan sampai kita nggak berdoa minta tutup bungkus darah Yesus, suasana hati kita juga tidak baik, kita tidak jaga hati, kita marah, kita benci, kita sedih dan kecewa dan lain sebagainya. Lalu kita mulai doain orang yang kerasukan, bisa-bisa pindah gitu kan. Nah, waktu ada orang kesurupan, hatimu itu ada roh Tuhan. Pertama doa dulu, Tuhan tutup bungkus aku dan semua orang yang bertalian darah dengan aku dengan kuasa darah-Mu. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, lalu tumpang tangan ke orang itu dan doakan dalam nama Yesus, roh jahat pergi. Nggak usah pakai teriak-teriak, dengan otoritas dari Tuhan aja. Tapi sebelumnya pastikan gini, rohmu sehat. Hubunganmu dengan Tuhan sehat. Hatimu sehat. Dan minta perlindungan kuasa darah Tuhan. Nggak usah takut. Jangan terintimidasi. Justru kita harus minta Tuhan kuduskan tempat di mana kita berdiri. Tuhan kuduskan tempat di mana kami berada. Doalah buat desa itu. Doa sungguh-sungguh buat anak-anak didikmu. Minta perlindungan darah Tuhan. Banyak ilmu mistis di daerah yang saya nggak heran kalau banyak yang kerasukan. Doain anak-anak itu. Consistently akan terjadi. Izinkanlah Tuhan berkarya di tengah-tengah mereka. Jadilah orang yang memanifestasikan kuasa Tuhan nyata di tengah-tengah mereka supaya mereka jadi orang percaya. Next. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau panggilan itu sederhana saja dan tidak besar seperti ibu? Nggak masalah. Yang terpenting kan bukan seberapa besar yang Tuhan percayakan, tapi seberapa setia kita mengerjakan. Yang dikasih 2 tidak protes sama orang yang dikasih 5 kan, dia setia aja mengerjakan yang 2 itu.
nggak perlu bandingin hidup kita dengan orang lain, karena urusan kita kan sama Tuhan. Kita tanggung jawabnya masing-masing. Makanya demikian pun halnya kita nggak boleh menghakimi orang lain, karena masing-masing orang bertanggung jawab kepada Tuhan gitu. Panggilan Tuhan besar kecil tergantung dari seberapa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, dan nggak perlu merasa kecil. Saya percaya semua orang itu penting buat Tuhan, nggak ada yang lebih penting. Bukan karena saya dipercayakan untuk anak-anak Indonesia, ribuan anak Indonesia, lalu saya lebih hebat dari siapapun. Menurut saya setiap orang penting. Tanpa kalian semua, apalah artinya saya? Kita ini kan satu tubuh. Tanpa kelingking, apa artinya saya gitu? Tanpa kuku, apa artinya saya? Saya punya masalah di jari saya. Jari saya yang tengah sebelah kiri ini, sejak pandemi, nggak tahu kenapa sakit sekali. Kalau disentuh sedikit saja, itu memberikan rasa sakit yang levelnya itu sampai 9. Sakitnya sampai nggak terkatakan. Tersentuh saja, kegesek gitu di bagian ini. Nah, saya bisa nyadarin, satu bagian saja begitu sakitnya. Demikianlah betapa pentingnya kita dalam tangan pengharapan ini, bahwa mimpi besar yang Tuhan titipkan kepada seorang Henny Kristianus tidak akan jadi tanpa guru-guru seperti kalian di seluruh Indonesia yang mau memberi diri bagi anak-anak di negeri ini. Kalian penting buat saya dan kalian penting juga buat Tuhan. Itu yang penting. Next. Yang selanjutnya, bagaimana meyakinkan keluarga tentang panggilan hidup kita? Keluarga saya bingung waktu saya pulang ke Indonesia ya. Maksudnya, ngapain kamu pulang ke Indonesia? Buang hidup, ngorbanin diri sendiri, buang harta, nggak jelas mau kerja apa. Nggak akan ada yang ngerti keputusan yang kita buat sampai Tuhan membuktikannya sendiri lewat hidup kita. Jadi setialah mengerjakan panggilan hidupmu sampai rencana Tuhan itu jadi, orang akan lihat buktinya sendiri. Keluarga kami adalah saksi mata yang menyaksikan panggilan Tuhan itu nyata dalam hidup saya, bahwa apa yang saya sampaikan kepada mereka bukan hanya isapan jempol belaka. Kita tidak perlu buktikan apa-apa, kita setia aja mengerjakan panggilan kita. Next. Selanjutnya, apakah panggilan hidup sama dengan alasan kita hidup? Alasan kita hidup. Ada lagu bilang, kalau ku hidup bagimu. Kita hidup buat Tuhan. Panggilan hidup kita mengerjakan kerinduan Tuhan, kan gitu. Simpel aja, alasan kita hidup buat apa? Masa saya mau bilang, saya hidup hanya buat anak Indonesia? Kan enggak dong. Saya hidup untuk Tuhan dan mengerjakan semua yang Tuhan percayakan dalam hidup saya, dan semua yang Tuhan percayakan dalam hidup saya bicara soal saya dititipkan 3 anak kandung saya dipercayakan suami saya dipercayakan staf tangan pengharapan, saya dipercayakan anak-anak Indonesia. Tapi alasan saya hidup untuk Tuhan. Gitu. Next. Pertanyaan selanjutnya, apakah salah apabila kita meniru atau terinspirasi dari panggilan hidup orang lain? Anda hanya akan terinspirasi dengan orang-orang yang punya panggilan hidup yang sama dengan Anda. Birds always fly with the same feather. Saya lihat banyak orang-orang hebat di Indonesia, konglomerat dan lain sebagainya. Nggak ada tuh yang menginspirasi saya selain dari Mother Teresa dan Bapak Jokowi. Saya nggak tertarik sama yang lain gitu, karena saya hanya lihat orang-orang hebat yang berkarya nyata buat hidup orang banyak. Jadi engkau akan terinspirasi dengan orang-orang yang punya panggilan hidup yang mirip-mirip. Selanjutnya, apakah menjalani panggilan hidup pasti menimbulkan perasaan berharga dalam diri kita? Jelas. Karena gini, sebelum saya menemukan panggilan hidup saya merasa saya nggak penting gitu. Bahkan buat anak dan suami gitu. Kasarnya ya kalau saya mati, Jojo kawin lagi gitu kan. Tapi setelah saya menemukan panggilan hidup saya merasa kayak, ya Tuhan, dari seorang Henny, anak yang dibuang, dari bukan ibu rumah tangga, bukan siapa-siapa, ya Tuhan, kok Tuhan bisa gitu loh, kayak pakai aku jadi begini gitu. Ada rasa berharga lah gitu. Bisa ngasih makan 5 anak di luar 3 anak kandung aja waktu itu udah merasa bahagia banget gitu. Ayo kita yang kadang-kadang terlalu kecil melihat diri sendiri, ya nggak sih? Selanjutnya,
ketika kita sudah tahu dan mendapat panggilan hidup kita, dan beberapa lama kemudian kita terjatuh sejatuh-jatuhnya. Bagaimana tindakan kita melihat kondisi saat itu sedang dalam tekanan dan masalah yang berat? Seperti bola, semakin ditekan semakin membal. Itu orang-orang yang ngerti jalan Tuhan, bahwa kita nggak akan punya kesaksian kalau nggak pernah ngelewati pergumulan. Kita nggak akan pernah melihat kemuliaan tanpa pengorbanan. Banyak tekanan, masalah, apa saya tuh nggak kenyang sih ngelewatin lembah-lembah, air mata, tekanan, cobaan. Apakah saya nggak pernah bikin salah? Banyak banget gitu. Apakah staf-staf yang dulu pernah bekerja sama saya hari ini suka sama saya? Nggak suka sama saya. Jadi banyak hal yang saya sudah buat yang saya pikir harusnya dihargai orang, tapi malah saya dinista. Kalau bicara soal jatuh, aduh, saya itu udah jatuh sejatuh-jatuhnya. Kalau saya ada hari ini semua karena kemurahan Allah. Justru kita harus bersyukur kalau kita pernah ngelewatin semuanya itu, supaya ngingetin kita satu hari nanti, lu tuh bukan siapa-siapa kalau bukan karena kemurahan Allah. Next. Pertanyaan selanjutnya, Bun, bagaimana respon kita sebagai anak ketika orang tua minta kita mencari pekerjaan menetap, sedangkan kita masih punya kerinduan melayani anak-anak pedalaman? Jadi staf tetap Tangan Pengharapan aja, ya kan? Misalnya di sekolah berasrama itu kan kerjaan tetap, melayani anak-anak pedalaman. Jadi jawab dua-duanya, kerjaan tetap dan anak-anak pedalaman. Bahkan staf yang hari ini ada di Jakarta dari guru-guru pedalaman kan. Contohnya Kak Lestari, contohnya Krista, Novi, dan masih banyak lagi gitu. Yang hari ini pegang sekolah berasrama juga dari guru-guru pedalaman. Nah, tergantung dari seberapa yakin gitu Anda kepada panggilan Tuhan. Apakah Anda berada di tempat yang tepat saat ini, itu menjadi penting gitu. Next. Satu lagi, bagaimana agar kita menjaga hidup tetap seimbang ketika menjalani panggilan hidup? Menjaga hidup tetap seimbang itu kan bicara soal mengatur waktu. Mengatur waktu kita setiap hari, habisnya untuk apa. Jadi nggak hanya untuk kerja gitu, tapi kita mesti punya waktu untuk istirahat, punya waktu untuk pamper yourself. Saya mengambil waktu banget. Buat saya tidak punya jadwal itu kemewahan, kurang lebih begitu. Saya lelah ketika harus bangun pagi dengan satu pertanyaan di pikiran, saya harus kemana hari ini? Jadwal saya apa? Harus ketemu siapa? Itu kayak stressful gitu. Makanya ketika saya bisa punya moment alone, me time, saya bangun pagi, saya ngopi, nyantai-nyantai, ngecek handphone, kayak nikmatin waktu saya tanpa ada tekanan. Nah, buat saya itu penting. Karena kalau nggak saya lelah. Bahkan ketika saya setelah selesai tapping khotbah, pulang malam itu saya nyempetin nonton film di TV. Saya nyempetin nonton, bukan drama Korea ya, bukan sinetron. Saya cari film yang bermanfaat. Jadi yang menyegarkan jiwa. Nah, hidup seimbang. Kalau kita sadar kita itu masih punya tubuh, jiwa, dan roh. Jadi jangan sampai tubuh kita lelah, jiwa kita lelah, roh kita lelah. Tiga ini harus seimbang. Roh kita harus berdoa, jiwa kita harus rekreasi dan punya waktu sendiri. Tubuh kita harus juga latihan badani, istirahat, makan yang sehat. Gitu. Hubungan kita harus sehat. Next. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana mengendalikan ambisi dalam menemukan dan mengerjakan panggilan hidup? Ambisi itu ketika kita memaksa, mempercepat segalanya sesuai keinginan kita. Sebenarnya ambisi itu kan keinginan pribadi ya. Kalau panggilan hidup itu adalah momen ketika kita cuma bisa mengerjakan apa yang Tuhan percayakan saat ini gitu. Nggak bisa terlalu berambisi. Contoh, Tuhan kasih visi melahirkan 1000 pemimpin buat Indonesia. Ambisi saya apa? Hari ini udah selesai. Ya kan nggak bisa. Mengerjakan panggilan itu ya butuh kesetiaan, butuh kesabaran, butuh waktu. Ambisi itu sekali lagi balik lagi ke keinginan kita. Kalian masih muda, saya paham.
kalian punya banyak keinginan, kalian masih punya mimpi. Tapi saya menemukan ketika saya menemukan panggilan, saya seperti nggak punya keinginan yang lain gitu. Kerinduan pribadi sejauh ini hanya sekedar untuk keluarga. Anak-anak bisa selesai sekolah. Anak-anak saya bisa mengenal Tuhan sungguh-sungguh, nggak hidup dalam dosa. Mereka jadi orang-orang yang berguna, jadi berkat buat generasinya. Saya punya kerinduan di hari tua saya bisa melihat paling tidak sebagian dari janji Tuhan digenapi dalam hidup saya. Karena kan kita tahu ya, panggilan Tuhan itu pasti jauh lebih panjang dari umur kita. Makanya kita perlu punya legacy dan orang-orang yang meneruskan perjuangan kita gitu. Semoga menjawab. Masih ada lagi Bu, dari Ferry. Apakah masih bisa berkontribusi untuk Yayasan Tangan Pengharapan jika suatu saat nanti kita tidak lagi bekerja di Yayasan Tangan Pengharapan? Sangat bisa, Ferry. Saya justru berharap orang-orang yang punya udah kenal Tangan Pengharapan dan udah lihat sendiri dengan mata kepala sendiri perjuangan Tangan Pengharapan, setelah tidak di Tangan Pengharapan tetap bisa terkoneksi dan berkontribusi. Contoh, saya lebih mempercayai orang-orang yang nggak dapat keuntungan apa-apa dari Tangan Pengharapan, tapi mereka mau memberi diri. Bicara soal relawan, ada di situ bukan karena uang, tapi karena punya hati. Kami itu punya beberapa pergumulan. Selain dari guru-guru pedalaman yang kami utus ke seluruh pelosok Indonesia, kami nggak punya orang kepercayaan gitu kasarnya. Nah, kalau ada orang-orang yang misalnya contoh Ferry menetap di Halmahera. Ferry mau tetap ada di akte yayasan YTP Halmahera aja tuh buat saya sudah terima kasih sekali. Kenapa? Karena ketika Ferry tidak lagi jadi staf Tangan Pengharapan, Ferry tidak dapat apa-apa dari Tangan Pengharapan, tapi karena dia cinta anak-anak di Tangan Pengharapan, dia masih ingin berkontribusi, dia mau ikut mengawasi pelayanan Tangan Pengharapan di situ. Mau ikut membantu paling tidak menjenguk anak-anak di asrama Tangan Pengharapan, masih mau mencarikan anak-anak yang perlu ditampung di asrama Tangan Pengharapan karena Ferry sudah kenal anak-anak di situ. Lalu bahkan mau cerita tentang Tangan Pengharapan ke teman-teman yang lain supaya ikut berkontribusi, paling tidak menjadi relawan, jadi guru di Tangan Pengharapan. Wah, itu kontribusi yang besar banget gitu ya. Banyak hal yang bisa dikerjakan. Next. Selanjutnya, bagaimana caranya mensyukuri keadaan dalam proses menemukan panggilan hidup? Keadaan tidak menentukan rasa syukur kita. Saya tetap bersyukur dalam keadaan susah sekalipun. Ketika kita menemukan panggilan hidup, kita tidak selalu berada di tempat nyaman. Bahkan saya belajar bahwa ketika menemukan tujuan hidup, itu jauh dari rasa nyaman. Butuh pengorbanan. Tapi yang luar biasa gini, selalu ada upah yang disediakan. Tuhan itu baik. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu baik, saya aja sebagai manusia melihat karyawan yang setia itu nggak tahan gitu. Istilahnya pengen memberkati, pengen menolong. Saya tahu dia butuh, saya tahu dia rindu punya ini, saya bantu. Itu kita manusia. Apalagi Tuhan gitu loh. Justru di dalam keadaan tidak nyaman, di dalam cobaan itu, disitulah iman kita diuji, kita masih bisa bersyukur nggak? Disitulah justru kita mendapat belas kasihan Tuhan gitu. Ketika kita mau berjuang melewati semua tantangan demi menjalani tujuan Tuhan dalam hidup kita. Gitu. Oke, karena waktunya sudah hampir habis, jadi ini jadi pertanyaan terakhir ya, Bapak Ibu. Oke, pertanyaan terakhir, bagaimana menghadapi orang-orang yang ada dalam satu tim, tapi tidak mendukung tujuan yang sedang kita buat? Kita harus bicara, terbuka. Jangan pernah menutupi masalah. Ketika kita berada di satu tim, ini yang saya lakukan. Saya kumpulkan semua staf, dan saya sampaikan, Tuhan taruh di hati saya tujuannya begini. Kalau kalian nggak sehati sama saya, kalian lebih baik tidak usah ada di sini. Karena tujuan itu nggak akan sampai kalau kita berjalan dengan orang-orang yang nggak sevisi gitu loh. Nah, ada orang-orang yang bukannya berkontribusi, tapi malah membuat kita rugi. Orang-orang yang cuma numpang hidup gitu, jadi beban. Kalau saya kasih peluang dengan memberikan peringatan.
mengingatkan supaya mereka berubah. Tapi kalau mereka nggak mau berubah, ini yang saya lihat dengan mata kepala. Tuhan akan singkirkan orang-orang yang jadi penghalang bagi kita. Bahkan orang-orang yang kita nggak pikir dia salah, itu Tuhan bisa jauhin mereka. Saya pernah menangis ketika ada staf yang sebenarnya saya sangat sesali dia keluar gitu ya. Tapi ternyata memang untuk kebaikan gitu. Kita nggak pernah tahu rencana Tuhan gitu. Orang-orang yang nggak sevisi, kita harus rapikan barisan, ibaratnya duduk bersama bicarakan. Ini tujuan kita. Bisa sepaham nggak? Kalau nggak bisa sepaham, lebih baik jangan ada di sini. Gitu. Kalau misalnya tetap ada di sini, ya lebih baik kamu berkontribusi. Kalau kamu nggak bisa berkontribusi, ya lebih baik kamu mengundurkan diri. Itu yang saya selalu katakan. Karena jangan sampai kita sendiri capek gitu loh. Nggak bangun apa-apa, cuma gara-gara banyak orang yang nggak bisa berjuang bersama-sama dengan kita. Gitu. Jangan pernah takut kehilangan, karena Tuhan akan gantikan orang-orang yang jauh lebih baik ke depan. Terus saya selesai, berharap kalian semua sehat-sehat, baik-baik, dan terus semangat. Love you all, God bless you. Thank you Lestari dan tim, dan Grace, saya serahkan kembali.